Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak-Bapak. Terima Waalaikumsalam kasih, warahmatullahi wabarakatuh. terima Selamat kasih siang. telah menyempatkan waktunya untuk kita belajar bersama, yaitu dalam materi in-house training atau yang kita sebut dengan IHT. Baik, hari ini sehat semuanya Pak? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Sudah makan Pak? Oh, siap. Sudah. Oke. Masih punya stok, Pak. Seperti rencana kita dalam pembelajaran, kita di sini akan membahas tentang apa itu profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam materi kita, ada baiknya kita memulai kegiatan ini dengan berdoa. Mungkin Pak Syahrir, silahkan Pak Syahrir. Halo Pak Syahrir. Jaringan terganggu itu Pak, Oh, ya. Pak Syahrir. Mungkin Pak Agus bisa digantikan Pak Syahrirnya Pak Agus. Baik. Baik, Bapak-bapak sekalian. Mari kita mulai kegiatan ini untuk mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga apa yang didoakan menjadi yang terbaik bagi kita ya Pak. Mungkin pembelajaran kali ini memang agak berat, jadi butuh agak refreshing. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin memberikan ice breaking supaya pembelajaran kita ini menjadi semangat. Mungkin dari Pak Indra mungkin. Ya, Pak Indra, Pak. Pak Indra, Boleh. silakan Pak Indra dipimpin. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya memimpin ice breaking. Jadi ice breaking kita pada sore hari ini, biar semangat sedikit untuk IHT ini. Tentunya kita masih ingat nggak, Bapak, waktu masih sekolah dulu ataupun kita sebagai olahraga pembina pramuka, tepuk pramuka. Masih Pak, masih. Coba kita coba dulu sekali tepuk pramuka satu kali. Saya contohkan, Bapak mengamati, nanti setelah ada instruksi dari saya berapa kali itu yang kita lakukan. Siap Pak? Baik Pak, siap. Baik. Seperti ini. Pramuka, Praja Muda Karana. Pramuka, Praja Muda Karana. Itu tepuk pramuka 2 kali. Oke. Pramuka, Praja Muda Karana. Pramuka, Praja Muda Karana. Siap Bapak Ibu ya? Siap. Tepuk. Bersedia. Tepuk pramuka 3 kali dulu kita coba. 1 kali dulu. Tepuk pramuka 1 kali. Jangan sampai ada yang salah ya Pak ya. Oke, siap? Siap. Siap. Tepuk pramuka. Mulai. Pramuka, Praja Muda Karana. Oke, belum kompak. Belum kompak. Sekali lagi, tepuk pramuka 1 kali. Siap Bapak Ibu ya? Siap. Oke. 3, 2, 1. Pramuka, Praja Muda Karana. Pramuka, Praja Muda Karana. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak-bapak yang masih ingat ice breaking-nya. Saya kembalikan kepada Pak Jono sebagai moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Indra. Mungkin dari ice breaking tadi menampilkan kegiatan tepuk tangan ya.
Nah, itu salah satu untuk mengalirkan darah kita supaya tidak ngantuk di siang hari ini. Jadi agar pembelajaran kita tentang teori pelajar Pancasila ini masuk dengan mudah di pemikiran kita, di pemahaman kita, agar bisa kita terapkan di peserta didik nanti. Nah, khusus di peserta didik umumnya di lingkungan sekolah kita. Nah, itu baik menyampaikan nanti ke ranah masyarakat juga masuk nanti profil pelajar Pancasila. Mungkin di seingat Bapak itu mungkin sudah sering mendengar kata Pancasila, ya, karena kita NKRI. Nah, jadi ada 5 sila kita. Jadi ini yang akan diterapkan nanti di pelajar kita, pelajar Indonesia. Apa itu profil pelajar Pancasila? Nah, pasti kita akan bertanya-tanya apa itu. Baiklah, di sini saya akan memberikan materi tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Yang profil pelajar Pancasila itu ada 6 yang harus kita ketahui secara garis besar. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Ada lagi yang ketiga, bergotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri. Saya jelaskan satu-satu. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan, sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam agama, kemudian dalam kebiasaan di lingkungan masyarakatnya. Kemudian ada lagi namanya berkebinekaan global. Ini pelajar Indonesia berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, yang mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya. Kalau misal kita Indonesia, ya Pak, oke Pak, sip. Untuk mencapai kebinekaan global, pelajar Indonesia harus dapat mengenal dan menghargai budaya dan berkomunikasi dan interaksi antar budaya. Jadi begitu Pak, berkebinekaan global. Kemudian pelajar yang mandiri. Apa itu pelajar yang mandiri? Pelajar Indonesia yang memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi dirinya. Yang keempat itu bergotong royong. Di sini hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Yang kelima, bernalar kritis. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan proses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasi, kemudian merefleksikan pemikirannya, kemudian bagaimana proses berpikirnya, itu yang harus dicermati oleh peserta didik sekarang ini. Kemudian yang keenam yaitu kreatif. Nah, ini ada yang keenamnya, sudah masuk kita yang keenam, yaitu kreatif. Pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif, solusi permasalahan. Begitu Bapak. Itulah dari 6 profil pelajar Pancasila yang perlu kita ketahui. Mungkin dari Bapak-Bapak ada yang ingin bertanya. Mungkin dari Pak Indra duluan, ada yang ingin ditanyakan tentang profil pelajar Pancasila? Oke, baik. Ada Pak, Ya, yang mau saya silakan. tanyakan ini tentang profil pembelajaran Pancasila ini. Tadi sudah Bapak jelaskan tentang
profil-profil yang ada dalam Pancasila. Kalau tidak salah tadi ada 6 item ya Pak ya? Iya betul Pak. Nah, betul, 6 item. Salah satunya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan nanti dicantumkan kepada modul pembelajaran, setiap modul pembelajaran yang kita buat. Betul. Itu nanti kita cantumkan ini kan, dikaitkan betul. dengan materi kita. Jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah apa kira-kira Pak kegunaan profil Pancasila ini terhadap pembelajaran kita? Saya masih bingung di sini. Apa kegunaannya? Kalau tidak dicantumkan seperti apa dia? Kalau dicantumkan apa manfaatnya bagi siswa kita? Sekian dan terima kasih. Oke, sangat bagus pertanyaan dari Pak Indra. Mungkin ini sekalian sharing kita bersama terhadap materi profil pelajar Pancasila. Mungkin saya kumpulkan dulu pertanyaan, nanti langsung bisa saya jawabkan sekaligus. Mungkin dari yang lain, mungkin dari Pak Syahrir mungkin ada pertanyaan, Pak Syahrir. Sedikit masukan Pak. Sedikit masukan. Iya Pak Indra, silakan. Bapak rangkum dulu pertanyaan setelah dikumpulkan dulu pertanyaannya. Coba dulu dilemparkan sama kawan-kawan. Mana tahu ada kawan-kawan sebelum Bapak menyimpulkan jawabannya ada yang bisa memberikan pendapat. Sekedar masukan Pak. Terima kasih. Bagus sekali masukannya. Ya, mungkin dikumpulkan dulu pertanyaannya, mungkin nanti saya lemparkan juga nanti pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu siap-siap untuk mencermati pertanyaan apa yang dari rekan-rekan kita sampaikan. Mungkin Pak Syahrir ada yang ingin ditanyakan? Ya ada Pak. Yang saya mau tanyakan itu bagaimana profil Pancasila yang diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak. Itu Pak. Baik Pak Syahrir. Mungkin agak putus-putus Pak ya pertanyaannya Pak ya. Mungkin yang saya tangkap di sini Pak Syahrir ingin menanyakan bagaimana profil Pancasila diterapkan dalam pembelajaran ya Pak ya? Iya benar. Oke. Begitu yang saya tangkap. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak, sebelum saya simpulkan nih, sebelum kita lemparkan di forum diskusi. Mungkin dari Pak Iwan, silakan Pak Iwan, ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Sebenarnya saya tidak mau bertanya Pak, tapi karena ada yang kurang paham juga saya. Jadi ya saya memberanikan bertanya juga lah ini. Ini tentang masih seputaran berkaitan dengan kira-kira seberapa penting ini peserta didik kawasan berbudaya global sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin ini penerapan ini Pak ya. Mungkin seperti itu. Kira-kira itu aja Pak pertanyaan dari saya. Baik. Saya kembalikan ke Pak John. Ya. Seberapa penting Pak ya berkebudayaan global terhadap pelajar di Indonesia ini Pak ya? Ya. Oke, dari 3 pertanyaan tadi saya lemparkan dulu di forum kepada Bapak-Bapak. Apakah ada yang bisa men-sharing atau menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian? Silahkan. Ya, saya lanjutkan. Ya, Pak Indra, apakah ada ingin mencoba menjawab? Untuk saat ini justru saya yang bertanya, nggak mungkin saya jawab Pak. Yang lain dulu. Ya, betul sekali. Dari simpulannya, Bella, saya akan menjawab. Pertama tadi ada dari Pak Indra tadi ya, kegunaan profil Pancasila, Pak, pelajar Pancasila Pak ya dalam kurikulum ke depannya. Jadi yang harus kita ketahui Pak Indra, rumusan profil Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia.
ibaratnya inilah arah karakter peserta didik ke depannya. Sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia, bukan hanya untuk pelajar, tapi untuk pendidiknya juga. Sebagai arah. Jadi merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Begitu Pak Indra. Nah, ada yang kurang jelas lagi Pak Indra? Oke, jelas Pak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Lanjut. Tadi yang bertanya, lanjut kepada Pak Syahrir tadi, mungkin jaringannya putus-putus tadi. Pertanyaan Pak Syahrir yaitu bagaimana profil Pancasila diterapkan dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak. Yaitu ini profil pelajar Pancasila harus diterapkan yang kemudian harus sesuai dengan Pancasila kita, Pak, yaitu budaya kita, budaya sekolah, intrakurikuler, melalui penerapan terhadap proyek-proyek yang dilakukan oleh siswa, kemudian harus diterapkan juga kepada eskul-eskul di luar eskul di luar belajar peserta didik, seperti ekstrakurikuler, itu kegiatan di luar. Kemudian profil pelajar Pancasila ada karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian, berarti harus menerapkan apa itu 6 dari profil pelajar Pancasila harus diterapkan semuanya, karena tidak bertentangan dengan kehidupan pribadi atau yang dijalani oleh anak, sangat berkesinambungan. Begitu Pak Syahrir, mungkin jelas Pak Syahrir? Ya, saya lanjutkan ke pertanyaan dari Pak Iwan. Seberapa pentingkah peserta didik mempunyai wawasan kebudayaan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Sangat penting untuk peserta didik mengetahui atau mempunyai wawasan tentang berkebudayaan global, karena kita di Indonesia, seperti kita tahu, kita mempunyai banyak budaya, ragam bahasa. Jadi peserta didik harus mempunyai rasa menghargai yang tinggi terhadap budaya-budaya lain, agar tidak terjadi seperti yang kita tahu ada namanya rasis atau bullying di sekolah, itu agar supaya terhindar dari kebudayaan-budayaan yang jelek atau kebudayaan-kebudayaan negatif. Begitu Pak Iwan. Mungkin jelas Pak Iwan? Ya, terima kasih Pak Jono. Oke, mungkin materi kita cukup sampai di sini, tetapi dalam garis besar saya sampaikan profil pelajar Pancasila itu ada 6 tadi ya. Mungkin saya ingat-ingat lagi, kita sama-sama mengingat profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi berketuhanan, kemudian berakhlak mulia, itu yang pertama. Yang kedua itu ada berkebudayaan global. Berkebudayaan global. Yang kemudian bergotong royong. Peserta didik harus kreatif. Kemudian peserta didik harus bernalar kritis. Kemudian peserta didik juga harus menguasai kemampuan mandiri, jadi tidak bergantung kepada orang lain. Mungkin sekian materi di hari ini sebagai penutup kegiatan kita. Alangkah baiknya kita mulai dibuka dengan doa, kemudian ditutup juga dengan doa. Silahkan Pak Agus, tutup Agus. Baik, terima berdoa. kasih Pak. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan ridho ilahi. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami
dan berguna bagi kita sebagai seorang pendidik. Amin.